Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di sore hari ini alhamdulillah di Mudani spesial Ramadan, inspirasi Ramadan. Dan hari ini kita akan bicara mengenai bahagia bersama Ramadan. Saya sudah bersama juga narasumber kita, ada Bapak Ustaz Darwis Sanang SEMSI. Beliau adalah dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita langsung berbincang bersama beliau dan menyapa beliau di sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz sehat ya. Pak Ustaz, senang sekali hari ini kita sudah di hari ketiga ya. Ramadan 4 ya Pak Ustaz ya. Keempat. Kalau beduk nanti begitu. Baik, Pak Ustaz, di hari ini yang pasti juga bicara tentang Ramadan, masyarakat kita menyambut dengan bahagia. Nah, mungkin apa yang Pak Ustaz bisa sampaikan terkait topik kita di hari ini, bahagia bersama Ramadan. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama bersyukur kepada Allah. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai di hari yang keempat di bulan suci Ramadan ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat, apalagi di awal bulan suci Ramadan masih full-fullnya iman dan takwa tak semua. Betul. Kedua, senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi idola kita, pembimbing kita bagi siapapun yang ingin selamat dan bahagia dunia sampai di akhiratnya Allah. Baik sekalian, hadirin sekalian, Bu, mohon maaf kita belum kenalan atas nama siapa Bu? Ya. Saya Anti Pak Ustaz. Iya. Anti. Iya. Iya, Anti Pak Ustaz. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dan tentunya berhubungan dengan bulan suci Ramadan ini. Iya. Beragam orang cara menyikapi bulan suci Ramadan. Iya. Bagi pedagang yang suka berdagang dimulai dari pagi hari khususnya jajanan tentu ada kesedihan tersendiri. Iya, Pak Ustaz, Ya, betul. jadi ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya itu terinspirasi dari gurunda kita Gus Baha. Dia itu selalu menyampaikan, ngapain menyampaikan berita yang tak baik, ngapain bercerita tentang neraka, orang ujung-ujungnya nanti takut dengan Islam. Mari bercerita tentang yang baik-baik, yang menceritakan tentang kebahagiaan. Makanya saya ambil tema bahagia bersama Ramadan. Jadi terlepas apapun profesi tak kegiatan tak tiap hari, mari kita menyikapinya dengan bahagia bersama bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan bulan suci Ramadan tentunya ayat yang sudah biasa kita dengar, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, kata Allah. Jadi perintah berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kalau kita memahami ayat ini saja itu sebenarnya kita sudah berhak atau bahkan tidak ada alasan untuk bersedih. Kenapa? Yang pertama, Allah itu menyampaikan, memanggil kita dengan panggilan yang indah yang diinginkan oleh orang, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang yang sebelum kita. Dalam artian apa? Ini sudah Allah seperti ini loh, sebuah program untuk kalian orang-orang yang beriman. Kalau ingin bertakwa, dan tentunya kalau tujuan dari puasa dengan akhir ayat ini yaitu tujuannya untuk bertakwa, maka kita semua sebagai orang yang beriman, apalaginya kita muslim, tentunya harapan paling utama yaitu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kenapa? Karena
inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah itu yang bisa memiliki derajat. Kalau cuman punya harta itu tidak bisa menjamin kita. Kalau cuman punya rumah mewah, mobil Alphard atau dan yang lain sebagainya, kalau tidak memiliki takwa atau tidak dibingkai dengan takwa atau tidak didasari iman dan takwa, maka semua itu akan menjadi lawan. Kan begitu, semua yang kita miliki di dunia ini cuman dua kemungkinan, Bu. Kalau dia tidak menjadi kawan, maka tentunya dia akan menjadi lawan. Makanya apa yang kita miliki di dunia ini yang menentukan itu sebenarnya kita. Jadi persoalan biasa ada orang bilang, oh Allah agama Islam itu melarang kita menjadi orang kaya. Oh tidak. Allah itu tidak membatasi umatnya selama dia berjalan atau berada di rel yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi selama kita berada dalam rel yang ditentukan oleh agama, maka kita menjadi apa saja boleh, terserah. Sama mau menjadi pemusik, mau menjadi artis, mau menjadi pedagang, apa saja selama itu didasari dengan iman dan takwa, insya Allah itu akan menjadi kawan atau saksi di hadapan Allah tentang dasar keimanan yang kita miliki. Mungkin begitu, Bu ya. Jadi terkait bulan suci Ramadan ini, kalau ingin bahagia di bulan suci Ramadan, maka tentu yang pertama memahami makna bulan suci Ramadan. Apa bulan suci Ramadan ini? Bulan Ramadan itu jangan dimaknai latihan, karena latihan itu berat. Itu kata ulama. Kalau latihan ini tentara disuruh latihan, itu pasti mandi keringat. Cocok. Tapi kalau kita memaknai bulan suci Ramadan ini secara makna, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah menjadi charger bagi iman yang lowbat. Bagi iman dan ketakwaan yang lowbat, bulan Ramadan ini adalah tempatnya kita charger. Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan itu memberikan kita peluang yang lebih besar. Orang yang malas sholat di luar bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan rajin, apapun posisinya. Kemudian yang ketiga, bulan suci Ramadan ini bisa menjadi momentum, timing untuk kita yang ingin melakukan niat baik. Bulan suci Ramadan ini bagi orang yang mau hijrah ini adalah awal timing yang tepat untuk memulainya. Mungkin itu untuk mengawali. Terima kasih Pak Ustaz Darwis, dan kita coba ke penelpon sahabat budaya 0811 400 9250. Kami buka line telepon untuk sahabat budaya yang mau bergabung di sore hari ini. Topik kita yaitu bahagia bersama Ramadan. Yang pasti kalau menyambut bulan Ramadan kita semua senang begitu ya Pak Ustaz ya. Mensucikan diri dulu. Biasanya tuh mau baca-baca dulu orang, senang karena berkumpul bersama keluarga. Apalagi kalau kita kantor tuh biasa pulang cepat sekali kalau bulan Ramadan. Buka puasa sama-sama dengan keluarga tak bagi biasa. Bagi pekerja itu yang paling disuka karena ada perubahan jadwal kerja. Pulangnya cepat itu Pak Ustaz. Jam 3 pulang orang semua dari kantor. Tidak ada orang tinggal di kantor. Padahal ujung-ujungnya jam sampainya di rumah tetap tunjuk maghrib karena singgah beli jajan dulu. Selain singgah beli jajan, Pak Ustaz macet juga biasa tuh kadang-kadang. Baik, silakan di 0811 400 9250 sahabat budaya yang mau bergabung untuk bertanya tentang hari ini kita bahagia bersama Ramadan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang bulan suci Ramadan, apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di bulan suci Ramadan, perbuatan-perbuatan apa yang perlu dilakukan untuk bulan suci Ramadan. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Mudani. Ibu Niar, silakan pertanyaan tak? Iya. 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 Ada yang kurang ya. Iya. Iya. Iya.
Mhm. 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 Iya. Iya. Oh iya, oke. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oh iya, oke. Oh iya, oke. Makasih Ibu Niar, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mungkin langsung bisa dijawab pertanyaannya dan sembari juga kita terima penelpon nanti lagi ya. Kalau ada yang penelpon kita bisa terima kembali. Oh ada penelpon lagi berikutnya. Kita coba langsung dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum, Mudani. Ya, iya dengan Pak Iqbal. Oke, silakan Pak Iqbal pertanyaan Pak Iqbal. Bahagia bersama Ramadan, Pak Iqbal. Iya. 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 Mhm. Iya. Oh iya. Mhm. Mhm. Iya. Iya, heeh. Iya. Mhm. Oke, Ya. baik. Jadi apa pertanyaannya nih Pak Iqbal? Hmm. Hmm. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas As mungkin langsung satu dijawab dulu dari Ibu Niar. Siap, Iya, insya Allah. silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama Ibu Niar ya. Niar di Mangun Sidi, iya. Bagaimana menyikapi Ramadan tanpa orang tua? Adapun pengganti orang tua yaitu dalam hal ini kakak juga dalam keadaan sakit tentunya apa ya namanya kehilangan seorang bidadari yang Allah turunkan untuk menjaga kita dari lahir, Iya. yaitu orang tua, bidadari yang tak bersayap dalam biasanya Iya, iya. ya. Ah, ya. Bidadari yang tak bersayap tentu siapapun pasti sedih, Iya. tapi kata Allah dalam Al-Quran itu menyampaikan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Jadi ada ayat dalam Al-Quran itu yang memang Allah itu tahu bakal kejadian yang seperti ini akan terjadi. Kata Allah, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar itu. Istilahnya kehilangan itu Allah itu sudah tahu pasti aku akan menguji kamu. Nah, pertanyaannya gimana cara menyikapinya Ustaz? Nah, sakit, sedih pasti. Iya. Kata Allah di ayat yang sebelumnya itu Allah menyampaikan begini. Sekiranya orang itu tahu bahwasanya orang-orang yang meninggal itu sebenarnya tidak meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak menyadarinya. Dalam artian apa?
orang itu meninggal, akan tetapi di sisi kita orang muslim kan Iya. untuk masuk ke dunia akhirat, ke dunia yang sebenarnya itu kan melalui proses mati. Al mautu babun wa likulli ummatin ajan, istilahnya. Kematian bagi kita orang muslim itu adalah sesuatu yang pasti, pintu yang pasti kita lewati. Nah, cuman lewat pintu itu kalau mau masuk surga harus masuk pintu mati dulu. Betul. Nah, di mindset kita, orang tua kita harus orang tua kita itu di sisi Allah itu insya Allah, kalau misalkan kita sebagai anak menyikapi, karena orang meninggal itu kan sudah terputus amalannya. Iya. Yang menentukan itu sekarang bahwa kita yang hidup sebagai anak, kalau memang kita benar-benar sayang, maka hal yang perlu kita pahami bahwa anaknya itu bisa menjadi penentu masa depan orang tua nanti di jalannya. Karena orang meninggal tidak bisa lagi apa-apa, tangannya sudah tidak bisa, matanya sudah tidak bisa, dia cuma bisa menyaksikan anaknya yang menentukan masa depannya. Anaknya berbuat maksiat, orang tua bakal dapat. Anaknya berbuat kebaikan, maka orang tua walaupun sudah meninggal itu akan menikmati itu kebaikan anaknya itu. Karena itu bagian daripada mereka itu adalah pelanjut investasi orang tua. Makanya itu kata ulama itu, bagi orang tua itu menyikapi anak itu tidak boleh ada kata menyerah. Biar sebebal bagaimanapun anaknya, tidak boleh ada kata menyerah. Saya capek dengan anak pun tidak bisa. Anak itu tidak bisa diputus. Hubungan anak itu tidak bisa diputus. Jadi sampai kapanpun namanya anak-anak di hadapan Allah tetap dipertanggungjawabkan, kan begitu. Jadi bagaimana menyikapinya di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama tentu kita harus berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya insya Allah orang tua kita itu disiapkan tempat yang terbaik. Kedua, pastikan di bulan suci Ramadan ini bagi kita anak yang masih hidup, jadikan ini momen atau kesempatan, peluang yang besar untuk mendoakan orang tua. Kenapa? Karena janji Allah, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan ini tuh ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah itu saya akan mengabulkan permintaan hambaku selama dia berdoa. Itu di bulan suci Ramadan. Itu salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Ulama kita itu menyebutkan itu, Ustaz Adi Hidayat itu menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah momen di mana itu ada percepatan doa. Jadi kalau ada yang punya permintaan dalam hati yang kapan Allah saya mau minta ini, di bulan suci Ramadan ini peluang terbesar untuk meminta itu, maka minta. Bahkan sebagian ustadz itu mengatakan di bulan suci Ramadan ini pokoknya keluarkan semua doa-doa, atau kalau perlu dikonsep ke doa-doa tak. Oh iya. Dikonsep ke doa-doa terbaik ke semua. Ya Allah, saya mau mobil, minta memang. Tidak usah malu-malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita pahami berkenaan dengan doa, satu, bahwa Allah itu sesayang-sayangnya Allah dengan hambanya itu, Allah itu akan memberikan yang terbaik, bukan yang diminta. Yang terbaik. Kita minta mobil, kalau menurut Allah mobil itu belum bisa, jangan dulu. Maka Allah itu akan kasih, kayaknya dia cocok motor, motormu dulu. Cocok gitu. Kan begitu. Intinya itu Allah selalu memberikan yang terbaik. Jadi untuk Bu Niar itu, momen Ramadan ini jadikan peluang besar untuk memberikan hadiah terbaik untuk orang tua yang meninggalkan kita. Adapun untuk saudara, kita doakan sama-sama, insya Allah semoga diangkat penyakitnya dan bisa kembali memenuhi kewajiban sebagai umat Islam berpuasa di bulan suci Ramadan tentunya. Kemudian pertanyaan yang kedua langsung ya? Iya, silakan Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua itu apa lagi tadi tuh? Pertanyaannya Pak Ustaz, apakah doa di bulan puasa ini dan dia berpuasa untuk orang tuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak Ustaz? Puasa untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Jadi kalau dalam fikih sendiri itu kalau yang namanya puasa, kalau misalkan berpuasa untuk orang tua saya, semua bentuk kebaikan seorang anak itu tanpa diniatkan pun, kalau ini kata guru dulu waktu kita tanya, pernah kami bertanya tentang itu, Puang,
bagaimana kalau misalkan kita lupa meniatkan, misalkan saya ngaji, saya lupa niatkan untuk orang tua saya. Kata guru ta Amin Zakaria waktu itu, guru fikih kami, menyampaikan gini, kalau kita seorang anak itu tidak perlu meniatkan atau membuat niat yang khusus untuk orang tua, apapun yang dia lakukan akan sampai. Kalau anaknya mengaji, maka akan sampai pahalanya untuk orang tua. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau anaknya berbuat jelek, jeleknya juga akan sampai. Bagaimana kalau misalkan mau kak berpuasa untuk orang tuaku, berpuasa untuk orang tua mungkin pahalanya ya yang sampai. Jadi mungkin pahalanya. Kalau misalkan berpuasa untuk orang yang meninggal, kalau dalam fikih sendiri itu ada beberapa puasa yang dibayarkan oleh ahli warisnya. Salah satunya misalkan puasa-puasa, ada puasa yang apa namanya, kayak pernah saya punya sepupu itu meninggal 3 hari masuk bulan suci Ramadan, dan 3 hari itu terhitung hutang untuk tahun ini. Begitu. Dan itu harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau misalkan bilang saya mau berpuasa untuk orang tua, insya Allah mungkin secara pahala itu akan tetap nyampe. Oh begitu Pak Ustaz. Oke, baik, kok dipahami ya Pak Ustaz ya. Oke. Baik, kita ke penelpon berikutnya, silakan di 0811 400 9250. Sahabat budaya boleh langsung bergabung, ada penelpon kita coba terima. Ya, assalamualaikum Bu Dani. Iya, silakan, dengan siapa Pak? Iya, nama tak? Iya Pak, nama tak? Mas Gun, oke, Mas Gun. Aduh, saya tidak lihat jadi. Mas Gun, silakan. Pertanyaannya Mas Gun tentang bahagia bersama Ramadan, mungkin ada yang perlu ditanyakan Mas Gun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah apa, Pak Mas Gun? Vidya, oke. Vidya kenapa Mas Gun? Tidak bisa puasa. Siapa tidak bisa puasa Pak Mas Gun? Oh, sakit. Orang tua maksudnya ya Pak Mas Gun ya? Anak mantu sakit. Oh ya, oke. Ya, Mas Gun. Mohon maaf suaranya putus-putus Mas Gun. Videonya, iya, kenapa videonya Mas Gun? Cara bayar, iya. Oke, baik, oke. Oke, iya. Itu saja Mas Gun, ada lagi? Iya, terima kasih Mas Gun. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin yang lainnya mau bergabung kembali, kita masih terima telepon di 0811 400 9250. Ada yang mau bergabung di hari ini, kita topiknya bahagia bersama Ramadan. 0811 400 9250. Oke, belum ada ya Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh, Bu Dani. Iya. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Saya mempertanyakan dulu ini Ustaz, karena banyak di antara orang mengatakan kalau kau tidak bisa sholat tapi kan tidak ada doa sholat lain. Sedangkan sholat lain itu kalau saya itu harus mutlak, dia pun bukan Ramadan dilakukan. Betul. Oke. Sedangkan sholat tarawih dilakukan pada hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya ini Ustaz? Jangan sampai orang sholat Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saleh di Rapokaling. Oke. Mungkin dua dulu Pak Ustaz dijawab pertanyaannya, oke, supaya Siap. nyampe. Silakan Pak Ustaz. Pertanyaan yang Mas pertama Gun. tadi dari Mas Gun Gun ya, di Minasaupa. di Minasaupa. Tentang bagaimana cara membayar fidyah menantu. Iya. Jadi memang kata Allah dalam Al-Quran itu,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Allah sendiri memang menyampaikan dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu bahwa barang siapa di antara kamu yang sakit kah, seperti menantunya tadi yang lagi sakit, atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari, yaitu mengqada pada hari. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi di beberapa syaratnya kalau orang mau membayar fidyah, yang pertama itu tentunya satu adalah orang tua yang memang sudah tidak memungkinkan untuk puasa. Jadi untuk mengqada, jadi yang pertama dulu didahulukan dulu mengqadanya. Kalau bisa mengqada sebaiknya diqada nanti. Barulah fidyah. Kalau misalkan dilihat tidak ada jaminan. Tapi kalau orang sakit memang itu sebaiknya difidyah, tapi kalau misalkan nanti insya Allah sambil berdoa semoga diberikan kesehatan, sambil membayar fidyah itu tetap meniatkan semoga Allah angkat penyakitnya supaya bisa mengqada. Jadi kalau sudah difidyah dan kemudian insya Allah sebelum Ramadan yang akan datang atau keluar dari bulan suci Ramadan itu diberikan kesehatan, maka itu tetap harus mengqada puasanya. Itu yang lebih baik kata Allah. Jadi cara membayar fidyahnya itu sebenarnya kalau misalkan dalam hitung-hitungan fikih itu sebenarnya patokannya dari makanan tak. Dari sebenarnya makanan tak. Jadi kita makannya berapa ya difidyahkan itu, dibayarkan ke orang itu segitu. Jangan yang jadi masalah itu kalau misalkan yang beras 14.000 yang kita makan baru kita pilih yang 9.000 yang kita fidyah, itu yang salah. Itu mengakal-akali, tapi jangan pernah berpikir bahwa kita mampu mengakal-akali itu. Karena ujung-ujungnya dampaknya juga akan kembali ke kita. Ini kalau persoalan itu, apalagi tidak seberapa aja. Tidak mungkin kita makan 1 liter. Cuma kalau saya sendiri, kalau misalkan kayak istri yang melahirkan itu kalau difidyahkan itu saya bilang tidak usah dipas-paskan, kasih lebih saja. Kemudian apakah dikasih uang sebaiknya untuk membeli lauk. Kalau saya begitu, saya selalu kalau misalkan kasih saja 1 liter, misalkan 1 liter per hari, maka kasih uang 10.000. Jadi mengikut. Karena kita sekarang itu tidak bisa pungkiri, mau apa kita dengan beras. Nasi goreng pun masih perlu bawang merah, masih perlu minyak. Cocok Jadi itu sebaiknya kita dalam hal ini sebaiknya kita tidak usah terlalu berpikir pelit begitu. Jadi kasih lebih. Membayarnya bagaimana sesuai yang kita makan. Sebenarnya ukurannya kepada orang yang berfidyah itu. Makannya 1 liter, maka wajibnya 1 liter, selebihnya tidak ada batasan. Jadi bawa berasnya 15.000 Pak Ustaz. Berarti 15.000 boleh atau lebih dari 15.000? 15.000 itu ukuran hanya berasnya. Kalau saya sendiri itu selalu bilang tambahkan. Paling 20 ya Pak Ustaz ya. Apalagi kalau sekarang kalau di kantor-kantor itu kalau misalkan bilang catering, hitungan catering itu kan maksimal. Kalau di proposal itu kan 24. Iya betul. Taunya Pak Ustaz. Iya seperti itu Pak Ustaz ya. Oke, paling tidak ya dibulatkan 25.000 begitu setiap hari ya Pak Ustaz. Tapi kalau akhir Ramadan dia bayar bisa tidak Pak Ustaz, seperti tadi itu pertanyaannya? Sebenarnya tidak jadi masalah. Cuman sebaiknya dibayarkan pada hari itu juga. Sebaiknya di hari itu juga. Oke. Baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Saleh di Rapokaling. Mungkin Pak Ustaz sudah sholat tarawih. Yang soal sholat tarawih itu sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya ikhtilaf, ini khilafiyah. Jadi ini soal pemahaman. Jadi gitu Pak Saleh. Jadi tentang memahami apakah kan ada memang yang memahami bahwa sholat tarawih itu sama dengan sholat lail. Saya tidak mau. Memang ada yang memahami seperti itu. Tapi bagi kita, khususnya pribadi saya sebagai orang NU, kami itu orang NU memahaminya bahwa tarawih itu dia memang dikerjakan di waktu lail, akan tetapi sholat tarawih itu tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Maka sholat tarawih itu lain. Jadi dia itu lain, sholat lail itu juga lain. Itu kalau kita orang NU memahaminya. Makanya itu kita orang NU, kita sholat tarawih
tetap kalau sempat diberikan sehat mampu sholat lail juga sebentar malam gitu. Itu memahami. Jadi ini tidak perlu terlalu diributkan. Jadi menyikapi perbedaan itu, dan memang ada. Jadi ada yang memahaminya sama saja. Sholat lail dengan tarawih sama saja, sama-sama dilakukan di waktu malam. Akan tetapi kita khususnya istilahnya saya sendiri itu memahaminya, ini yang pernah didengar dari gurunda itu, bahwasanya sholat tarawih itu yang membedakan dengan sholat lail itu adalah karena dia cuma dilakukan di bulan suci Ramadan. Makanya ada kekhususan tersendiri dan beda dengan sholat lail. Tapi tidak usah terlalu diributkan, itu soal pemahaman. Oke Pak Ustaz ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah jelas. Kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum Bu Dani. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Marsuki. Betul. Ya. Iya. Betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki di Telkomas. Boleh silakan yang lainnya di telepon biasa, mungkin ada pertanyaan, kita coba dulu yang lainnya 0811 400 9250. Tadi kita sedang berbincang tapi ada telepon begitu ya. Boleh langsung sahabat budaya 0811 400 9250. Tidak ada penelpon di telepon biasa. Oh, oke ada. Kita coba terima. Topik kita hari ini bahagia bersama Ramadan. Assalamualaikum Bu Dani. Iya, dengan siapa Pak? Pak Gun? Pak Gun di mana Pak Gun? Oh, Karibosi, Makassar. Oke deh. Silakan Pak Gun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Charger bagi iman yang lowbat. Iya. Iya. Oh iya. Tidak Ji ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Gun. Itu saja. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun lagi ngabuburit katanya Pak Ustaz. Boleh. Silakan mungkin Pak Ustaz dari Pak Marsuki di Telkomas pertanyaannya. Jadi, baik, alhamdulillah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Marsuki tadi itu tentang fidyah itu betul adanya, bahwa memang patokannya di kita. Jadi bukan sekali makan. Jadi kalau misalkan kita biasa, kan ada orang sampai 5 kali makan, maka patokannya seperti itu. Jangan sampai cuma sekali makan diukur. Iya. Karena kan tidak bisa diukur. Kalau normalnya kan kadang kita makan siang, makan malam, atau ada yang makan pagi, siang, malam. Ada lagi yang makan di antara-antara itu. Iya betul. Jadi kita itu patokannya ke dirinya. Intinya bahwa tidak boleh mengurangi daripada takaran itu. Kan biasa ada yang mengakalinya, bisa aja kalau makan yang 11.000 mau, padahal dia makannya yang 15.000, itu tidak bisa. Kita harus mengukur pada diri kita, kemudian diperhatikan berapa kali makan dalam sehari, dan itulah yang dibayarkan fidyahnya kepada si miskin atau orang yang berhak. Kemudian selanjutnya mengenai imsak, persoalan imsak ini
kan persoalan bahasa sebenarnya kalau Iya. misalkan kalau sudah terlihat benang merah itu menanda bahwasanya sudah berada di antara perantara malam ke siang. Dan sholat subuh itu sendiri kan menandakan bahwa kita sudah memasuki perantara itu. Allah sudah memberikan isyarat untuk kita bangun bermunajat kepada Dia sebelum menghadapi waktu siang. Adapun soal imsak itu yang ada beberapa hadisnya juga yang menyampaikan bahwa waktu imsak yang ada sekarang itu memang waktu untuk menahan, itu lebih kepada kehati-hatian. Oh iya. Jangan sampai menahan 5 sampai 10 menit masih bisa ini. Akhirnya tidak perhatikan waktu, akhirnya ketika masuk waktu imsak ternyata makanannya juga sampai di leher, kan tidak bisa minum. Jangan sampai gara-gara makanan itu makanya itu ulama itu memberikan ada yang namanya waktu imsak, waktu untuk mulai kita berhati-hati. Kalau yang baru bangun masih boleh makan, tapi sudah terbatas waktu. Yang sudah makan dari tadi bersiap-siap, berhenti bersih-bersih dan lain sebagainya. Begitu. Karena saya sendiri itu kalau masih masuk waktu imsak, saya sendiri itu masih terkadang masih minum untuk mengakhiri itu. Gitu mungkin. Oke, pas azan baru berhenti boleh ya Pak Ustaz ya? Boleh, tapi jangan sampai berhenti makan. Usahakan sudah selesai minum. Karena jangan sampai nasi yang di leher itu kita bawa sampai buka puasa selanjutnya. Iya, oke deh. Baik, yang berikutnya Pak Gun di Ngabuburit katanya Karibosi nih Pak Ustaz. Apakah ada tips atau doa untuk menjaga tetap iman kita itu stabil Pak Ustaz di bulan Ramadan ini? Silakan Pak Ustaz. Baik, jadi persoalan iman itu memang kan istilahnya dia itu seperti barometer. Dia kadang naik, kadang turun. Ada dari zamannya Nabi saja itu sudah ada sahabat yang mencoba mengklarifikasi itu. Ya Rasulullah, saya itu perhatikan ya Rasul, kalau saya ada di masjid, wah kayak saya tidak mau pulang dari masjid, mau terus saja di sini sama Nabi, sama sahabat Nabi, sama-sama orang soleh, sholat, ngaji. Tapi ya Rasul, kalau misalkan pulang dari masjid, kok sampai di rumah, belum ngomelnya, belum pergi kerjanya, terdengar suara azan itu malasnya minta ampun. Dan kata ulama salah satu penanda bahwa orang itu imannya lagi kuat ketika terdengar azan itu dan dia bersemangat untuk beribadah. Tapi kalau misalkan terdengar azan kemudian muncul rasa malas, iman masih ada akan tetapi iman dalam keadaan lemah. Makanya di bulan suci Ramadan ini, saya sampaikan tadi bahwa bulan suci Ramadan itu menjadi charger bagi iman yang lobet. Kenapa? Yang malas datang ke masjid akhirnya jadi rajin walaupun 10 hari pertama yang biasanya tidak pernah muncul di masjid, tidak pernah buka Al-Qur'annya. Alhamdulillah cari kembali, minimal bersihkan dulu, ada di Al-Qur'anku, minimal jadi tamen, bisa jadi foto. Kan begitu istilahnya itu. Kebaikan di bulan suci Ramadan itu dipermudah oleh Allah. Makanya itu ada hadis yang menyampaikan gini, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah itu membuka pintunya surga. Kata ulama menafsirkan tentang membuka pintu surga itu, Allah itu memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Karena masuk surga itu harus dengan kebaikan. Gitu. Jadi Allah membuka pintu surga, artinya Allah membuka peluang selebar-lebarnya, menutup pintu neraka, membelenggu setan, membatasi setan. Akhirnya kebaikan dipermudah, kemaksiatan itu dikurangi peluangnya. Akhirnya manusia untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan itu mudah. Yang biasanya terlelap tidur, sekarang rajin. Bahkan baru maghrib sudah siap-siap untuk sholat tarawih, kan begitu. Biar mamo ketika ceramah tarawih ustaznya di atas, dia di belakang, tidak tahu apa nak bikin, selfie atau apa dan yang lain.
Tapi insya Allah itu sudah pertanda baik. Iya. Apa doanya? Kan persoalan doa itu Iya. sebenarnya kalau persoalan doa memang ada beberapa doa, dan saya sendiri itu sudah menyiapkan materi tentang doa itu karena kita itu sebagai penceramah itu biasanya menyiapkan materi. Iya. Memang ada doa yang populer itu, Iya, bagus. Allahumma ja'alna bil iman kamilina walil faraidi, apa ini namanya? Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan iman, yang mampu menunaikan berbagai kewajiban, memelihara salat, melaksanakan zakat, dan hanya mencari ridha di sisi Engkau. Cuman sekali lagi saya sampaikan bahwa jadi dalam kehidupan itu Iya. doa itu memiliki peran yang penting, Iya. tapi dia bukan perang sendiri berperang. Oh iya. Jadi ada itu, pernah kita dengar seperti ini kata-kata motivasi ya. Iya, Pak Ustaz. Doa itu diusahakan dan usaha itu harus didoakan. Oh iya. Betul. Cocok, Pak Kan Ustaz. begitu? Iya. Usaha itu doa itu diusahakan dan usaha itu harus didoakan. Jadi usaha dan doa ini harus seiring. Beriringan. Ya. Oke. Jadi kayak Allah, saya ingin imanku mantap. Maka lakukan kegiatan-kegiatan yang kalau perlu paksa mendengarkan ceramah, karena iman itu naik ketika mendengarkan nasihat. Coba Maki, biar preman, saya itu pernah mencari tahu soal itu. Iya. Sepreman-premannya orang Iya. pasti memiliki momen di mana dia itu berada di posisi terbawah. Oh iya. Ya, tersentuh hatinya. Apakah ketika dia sendiri di waktu malam, kebetulan tidak keluar ki nongkrong, dia dengarkan salawat, scroll TikTok, dia dengarkan salawat Nabi, kah tiba-tiba dia ingat mati kah, Iya. istilahnya begitu, pasti punya sisi itu. Jadi alhamdulillahnya Bapak yang tadi itu sudah ada keinginan gimana caranya. Jadi caranya itu yang pertama, kalau berkunjung, kunjungilah tempat-tempat yang menambah iman. Iya. Kan begitu. Kan biasa itu ada orang Natau bilang kalau ke sana karena kami tidak pergi sholat tarawih, tetap tunjuk ke sana. Kan begitu. Iya, iya. Iya, Pak Ustaz. Nah tapi kalau ikut kan nimbrung atau nongkrong sama ibu-ibu di sana, susah. Kalau buka Kak TV, nah kapan main mi filmku, Iya. susah mah untuk pergi sholat tarawih. Lebih besar kita tarikan na film kak. Tapi tetap tuh na buka TV na. Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya istilahnya itu pembelajaran psikologi itu. Anak-anak itu sebaiknya mulai dari bangun tidur jangan dibiarkan menyentuh HP, apalagi membuat status. Kenapa? Ketika anak-anak membuat status, kemudian dia simpan HP-nya baru pergi sekolah, maka di kepalanya itu yang muncul itu kira-kira bagaimana respon temanku kah, kira-kira apa itu nabalas kayak komentarnya temanku, itu akan berfokus ke situ. Ini dari sisi psikologi. Oh iya. Jadi istilahnya itu berkenaan dengan apa namanya, jangan mendekati kata Allah, jangan mendekati zina. Istilahnya mau hampir sama dengan itu. Jangan mencoba-coba yang tak baik. Karena ada rumusnya, ada rumus perbuatan. Kalau kita dalam agama itu juga belajar itu, jadi ada rumus perbuatan. Kalau melakukan perbuatan baik yang pertama, insya Allah perbuatan baik itu akan mengantarkan kita ke perbuatan baik yang kedua dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita melakukan perbuatan jelek yang pertama, yakin dan pasti maka akan mengantar kita ke perbuatan yang jelek yang kedua dan seterusnya. Jadi makanya itu ada bahasa anak muda sekarang itu, aku coba-cobaan aja. Saya selalu sampaikan kalau mau mencoba cari yang baik ujungnya. Iya, betul itu Pak Ustaz. Kalau mau mencoba-coba, coba-coba yang baik-baik mau ujungnya. Jangan mencoba-coba yang jelek. Ujungnya. Karena orang kalau mencoba tidak tahu, bisa jadi berhenti di tengah jalan kan begitu. Jadi mending pastikan ujungnya lari kemana, baru kita coba. Iya. Gitu. Iya. Oke, silakan. Mungkin yang mau bergabung kembali boleh di 0811 400 9250. Ada yang mau bergabung sahabat budaya. Pak Ustaz sudah menjawab tadi ini
pertanyaan dari Pak Gun lagi ngabuburit katanya. Kalau ngabuburit jangan lupa ya ingat-ingat Pak Ustaz deh. Ya, ngabuburit sambil minum kopi. Oke, baik. Di 0811 409 250 sahabat budaya, boleh langsung bergabung di WhatsApp kami. Kami masih punya beberapa menit. Oke, sudah. Oke. Baik. Kayaknya Pak Ustaz tidak ada yang menelpon dan kita Siap. sudah sampai di penghujung acara sore hari ini. Pak Ustaz, mungkin apa yang Pak Ustaz ingin sampaikan di closing statement kita hari ini, topik bahagia bersama Ramadan. Silakan Pak Ustaz. Baik. Jadi di bulan suci Ramadan ini saya teringat dengan statementnya guru, salah satu ustadz gurunda kami juga waktu upgrading kemarin di Kemenak. Dia menyampaikan gini, dan itu saya ingat sampai sekarang. Maksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini, boleh jadi ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kan banyak tuh tahun lalu itu doanya sama dengan kita, ya Allah sampaikan saya, insya Allah kita ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Tapi toh kita yang terpilih sampai di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita juga tidak tahu, boleh jadi bulan Ramadan ini juga menjadi Ramadan yang terakhir. Makanya mari kita berprasangka baik kepada Allah. Ya. Maksimalkan bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini kalau kita memahami maknanya, insya Allah kita akan menyambutnya dengan kebahagiaan. Memahami keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah akan menjadikan kita bahagia berada di dalamnya. Maka bulan suci Ramadan itu yang pertama itu menjadi charger bagi iman kita yang lobet. Kemudian yang kedua itu bulan suci Ramadan itu memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi kita. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang ingin hijrah, inilah timingnya. Kenapa? Keistimewaan di bulan suci Ramadan itu yang diincar-incar dan tidak bisa ditemukan di luar bulan suci Ramadan. Satu, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Iya. Dan kita pahami bersama bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu diistimewakan oleh Allah. Mulai dari malaikat Jibril, dia adalah malaikat yang terbaik di sisi Allah. Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran, dia adalah nabi pemimpin para nabi dan seluruh makhluk. Kemudian yang ketiga, bulannya bulan suci Ramadan itu adalah bulan paling mulia di antara semua bulan. Bukan berarti bulan yang lain tidak mulia. Kemudian malamnya turunnya Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah memberikan keistimewaan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi keistimewaan di bulan suci Ramadan ini yang kedua adalah bulan suci Ramadan ini ternyata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, kalau ada yang bertanya di mana Tuhan, maka kata Allah itu sampaikan Muhammad bahwa katakan kepada mereka saya ada paling dekat dengan dia. Jadi kata ulama itu bulan suci Ramadan ini bukan menunjukkan waktu dan tempat ya, tapi kita berada dalam keadaan paling terdekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang mau minta memang di bulan suci Ramadan. Karena di luar bulan suci Ramadan itu susah kita dapat, apalagi capek. Kapan di luar bulan suci Ramadan cuman ada di sepertiga malam, kan begitu ya. Oke, jadi itu mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Insyaallah semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan selama bulan suci Ramadan ini, dan tentunya kita berbahagia dengan bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting adalah kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan dan kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Darwis Sanang SE MSI dari Ikatan Dai Muda Indonesia dengan topik kita bahagia bersama Ramadan di hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Amin. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.